Halo, salam berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah hal penting. Ini masih dalam kaitannya dengan Pi Network, yaitu tentang value atau nilai daripada Pi Network. Jadi jika Anda setiap hari sering mengikuti perkembangan informasi di berbagai grup edukasi Pi Network, tentunya Anda akan menjumpai berbagai perdebatan bahkan kesalahpahaman terkait dengan value atau nilai daripada Pi Network. Maka dari itu saya terpanggil pada kesempatan kali ini untuk memberikan ulasan singkat terkait dengan nilai Pi Network. Oke, tanpa berpanjang kata kita langsung saja masuk kepada inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi terkait dengan value atau nilai daripada Pi Network, banyak yang mengatakan bahwa value atau nilai daripada Pi Network itu masih nol berdasarkan white paper. Oke, kalau berdasarkan white paper saya pun setuju bahwa nilai Pi Network itu masih nol berdasarkan yang tertulis atau tertera di dalam white paper ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tetapi jika didasarkan atau jika kita melihat kenyataan sekarang, maka nilai daripada Pi Network atau value daripada Pi Network itu sudah ada. Sudah bisa dirasakan oleh segenap pioneers Pi Network di seluruh dunia. Lewat apa? Lewat peer-to-peer, barang, dan jasa. Mengapa di white paper masih nol? Pertanyaan saya, white paper itu dibuat sebelum proyek dijalankan ataukah sesudah? Tentunya jawabannya adalah sebelum proyek itu atau proyek Pi Network ini dijalankan. Sehingga atau maka wajar jika nilainya belum ada alias masih nol pada saat itu. Karena memang penggunanya pun belum ada saat white paper dirancang dibuat. Sehingga memang sangat wajar jika dicantumkan di dalam white paper bahwa nilai Pi Network itu masih nol. Tetapi sekarang kenyataannya sudah berbeda Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sebab sebuah proyek itu dirancang untuk berproses berjalan ke depannya, bukan di tempat. Sehingga dalam perjalanan Pi Network selama 3 tahun sampai memasuki tahun ini, tahun ketiga, dan pada saat ini kita sudah memasuki fase peer-to-peer, maka jelas di sini bahwa nilai Pi Network sudah atau nilai koin Pi Anda sudah ada dan itu sudah bisa dirasakan oleh segenap pioneers Pi Network di seluruh dunia lewat peer-to-peer barang dan jasa. Ini khusus untuk mereka yang sudah melewati fase KYC dan migrasi koin Pi mainnet mereka. Ya, jadi ini yang harus dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Saya ambil contoh, misalnya saya bertanya, handphone di tangan Bapak Ibu teman-teman sekalian saat ini, apakah memiliki atau mempunyai nilai manfaat ataukah tidak? Memiliki manfaat atau kegunaan ataukah tidak? Tentu jawabannya adalah punya nilai manfaat dan atau punya nilai guna. Makanya kalau HP kita jika dijual itu pasti memiliki harga. Begitupun dengan koin Pi. Harga memang belum ada saat ini. Tetapi nilainya sudah ada, sudah bisa dirasakan. Apakah nilai itu? Nilai itu disebut dengan utility value atau nilai manfaat. Jadi ketika sebuah produk atau barang sudah memiliki nilai, maka ketika dijual pasti ada harganya. Jadi saya ambil contoh,
Ketika Anda membuat sebuah kursi, misalkan dibuatlah dalam bentuk model pie, seperti yang kita biasa lihat akhir-akhir ini ada postingan kursi model pie yang sering diposting di berbagai media sosial, Twitter, Facebook, dan lainnya. Saya tanya, apa nilai, apakah kursi tersebut memiliki nilai manfaat? Jawabannya, yes, dia memiliki nilai manfaat. Manfaatnya apa? Yaitu sebagai tempat duduk. Bisa juga dijadikan sebagai pajangan, sebab kursinya model pie. Tentunya unik, enak dilihat, sehingga kalaupun dijadikan pajangan pun bisa menarik perhatian orang. Ketika mungkin berkunjung ke rumah Anda, wah, ada sebuah kursi yang bentuknya unik, modelnya pie. Nilai manfaat atau nilai guna adalah sebagai tempat duduk tentunya. Bisa juga sebagai pajangan. Jadi ketika sebuah barang memiliki nilai manfaat, nilai guna, nilai tepat guna untuk banyak orang, maka harga pasti akan mengikuti. Seperti itu saja ulasan logis singkatnya, agar kita tidak sampai atau jangan sampai mengalami sebuah kebingungan dalam membangun kerangka berpikir tentang nilai koin pie ini. Jadi nilai koin pie itu sudah ada pada saat ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau di white paper jelas masih nol. Karena white paper itu memang dibuat, dirancang sebelum proyek ini dijalankan. Jadi jelas pada saat itu penggunanya juga belum ada. Tetapi pada fase sekarang, fase peer-to-peer, jelas nilai koin pie itu sudah didapat. Sudah ada, sudah bisa dirasakan lewat peer-to-peer, barang, dan jasa. Dan nilai koin pie itu juga sekarang sudah merambah ke berbagai sektor kehidupan. Ada yang sektor pelayanan, jasa, perhotelan, kuliner, makanan, bahkan kita juga melihat kabar di Nigeria bahkan sudah masuk ke rumah sakit. Mereka menerima koin pie. Lalu di Malaysia juga ada taksi, sebuah agen taksi yang sudah mencantumkan koin pie juga di sana. Ada juga sektor bisnis elektronik dan sebagainya. Jadi semakin tinggi nilai manfaat yang dirasakan lewat koin pie ini, maka harganya pun akan mengikuti tinggi pula. Kalau kita menyimak pernyataan dari CEO daripada Binance, yaitu Changpeng Zhao, beliau mengatakan, if a project has a large number of users, it has value. Jadi ketika sebuah project memiliki jumlah pengguna yang sangat banyak, maka sudah tentu dia memiliki nilai. Dan itulah yang dialami oleh Pi Network sekarang. Dengan jumlah pengguna 35 juta, bahkan informasi terakhir kita dengar sudah menyentuh angka 40-an juta dan sudah memasuki fase peer-to-peer, maka koin Pi tersebut sudah bisa digunakan untuk mendatangkan barang dan jasa lewat transaksi peer-to-peer. Tentunya di situ nilai daripada koin Pi sudah ada, nilai manfaat, utility value-nya sudah ada, nilai tepat gunanya sudah ada, sudah bisa dirasakan banyak orang. Oke, semoga penyampaian ulasan daripada saya pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan, gambaran yang logis yang bisa diterima terkait dengan nilai koin Pi itu sendiri. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, jangan lupa dukung channel ini selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, and share.
agar saya bisa terus hadir untuk memberikan update dan informasi yang terbaru dan menarik setiap harinya, serta edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya.